Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Thumma usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa hadhihi hiya al-halaqatu ar-rabi'ah من قراءة كتاب مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع للشيخ Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini adalah pertemuan keempat kita. Taib, mu'alif Zadul Mustaqni' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, walau nawa in kana ghadan min Ramadan, apabila ada orang yang berniat in kana ghadan min Ramadan, apabila besok itu adalah hari Ramadan. Nah, misalnya seperti ini. Di tanggal 29 Sya'ban, kita belum tahu besok itu Ramadan atau bukan Ramadan. Nah, kemudian ada seseorang itu berniat apabila besok itu adalah hari Ramadan, fahuwa fardhi. Nah, maka kalau besok Ramadan, maka aku niatkan untuk puasa wajib Ramadan. Nah, maka puasanya tidak sah. Nah, jadi seseorang itu dia berniat di tanggal 29 malam 30-nya. Nah, dia berniat kalau besok Ramadan, maka saya niatnya dari sekarang. Kalau besok Ramadan, maka saya niatnya dari sekarang. Nah, maka saya niatkan untuk puasa wajib di bulan Ramadan. Maka penulis mengatakan lam yujzihu, maka puasanya tidak sah. Nah, di sini ada kurang huruf hamzah. Nah, kalau di sini ditulis lam yujzihu, lam yujzihu. Nah, wallahu alam. Di sini ada huruf yang dihapus, yaitu huruf hamzah. Nah, maka jadinya adalah lam yujzihu. Bisa dicek di dalam kitab. Hadhihi mas'alatun muhimmatun. Ini permasalahan yang sangat penting. Taridu katsiran mithalu dzalik. Nah, yang banyak terjadi. Contohnya adalah di sini disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, rajulun nama mubakkiran. Nah, misalnya tadi ada orang yang berniat tadi, kemudian kalau besok Ramadan saya niatnya sekarang, maka penulis mengatakan enggak sah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah rajulun nama mubakkiran. Ada seseorang yang tidurnya cepat. Nah, seseorang tidur cepat. Lailatul Thalathin, di malam 30 di bulan Sya'ban. Nah, jadi di tanggal 29 dia tidur cepat. Nah, tidur cepat. Tanggal 29 malam 30, tidurnya cepat. Wa fihi ihtimalun, dan di sini ada kemungkinan ayyakuna hadhi lailah, bisa jadi malam 30 ini adalah malam 30 Sya'ban. Nah, ayyakuna hadhi lailah, bisa jadi malam 30 ini adalah malam 30 Sya'ban. Ia awwalu lailatin min Ramadan, merupakan malam pertama dari bulan Ramadan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di negeri kita, di Indonesia itu pengumuman hilal itu biasanya agak telat. Nah, apalagi kalau orang Papua. Nah, kalau di Jakarta itu mungkin diumumkan jam 7. Nah, jam 7, sedangkan di Papua sudah jam 9. Nah, sudah jam 9. Nah, maka ada orang yang tidur. Nah, di Indonesia itu pengumumannya setelah Isya, sedangkan di Papua sudah jam 9. Nah, karena beda 2 jam, bisa jadi dia tidur jam 8. Jam 8 malam dia tidur. Nah,
dia tidak menunggu pengumuman masuknya Ramadan. Nah, dia tidak menunggu pengumuman masuknya bulan Ramadan. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan bisa jadi malam ini merupakan malam pertama dari bulan Ramadan. Jadi malam 30 Syawal itu 30 Sya'ban bisa jadi itu malam pertama dari bulan Ramadan. Nah, jadi orang ini ragu. 30 Sya'ban bisa jadi besok Ramadan. Nah, ini dia posisinya di tanggal 29, malam 30. Nah, bisa jadi 30 ini Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Faqala, maka dengan kemungkinan ini orang itu mengatakan in kana ghadan min Ramadan, dia masih ragu. Kalau besok Ramadan, ini tanggal 30 nih. Tanggal 30, kalau besok Ramadan, fa ana shaim, maka saya akan berpuasa. Nah, maka saya akan berpuasa. Posisinya tanggal 29 malam 30 dan dia menyangka kemungkinan besar besok itu bukan 30 Sya'ban tapi sudah 1 Ramadan. Nah, oleh karenanya dia niat. Nah, jika besok adalah bulan Ramadan, maka saya akan berpuasa. Fal madhhab annahu la yasih. Maka dalam madhab Hambali puasanya itu tidak sah. Puasanya tidak sah. Lianna qawlahu in kana ghadan min Ramadan, karena ucapan orang itu jika besok adalah bulan Ramadan. Jika besok adalah bulan Ramadan. Fa ana shaim, maka saya berpuasa. Waqa'a ala sabilit taraddud, karena niatnya tadi kalau besok Ramadan maka saya berpuasa. Nah, maka niatnya itu terjadi karena dia ragu-ragu. Nah, kenapa tidak sah puasanya? Karena dia ragu-ragu dalam berniat. Nah, kalau besok Ramadan saya niat puasa malam ini, tapi kalau besok enggak Ramadan ya sudah, saya besok enggak puasa. Maka mazhab Hanabila mengatakan enggak sah. Puasanya itu tidak sah karena di dalam niatnya terdapat keraguan-raguan. Nah, wa niyatu labudda fiha minal jazmi. Padahal niat itu harus diucapkan dalam keadaan yakin, tidak ada keraguan. Ini niat. Niat itu harus dalam keadaan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Falau lam yastaiqidh illa ba'da tulu'il fajr. Apabila dia tidak bangun kecuali setelah terbitnya fajar. Tsumma tabayyana annahu min Ramadan, dan ternyata dia mendapatkan kabar bahwa hari ini tanggal 30 tersebut sudah tanggal 1 bulan Ramadan. Fa alaihi qada'u hadzal yaum, maka dia wajib mengqadha hari ini, maksudnya hari 1 Ramadan itu. Kenapa? Karena pada tanggal 29 malam 30 dia berniatnya dalam keadaan ragu-ragu. Padahal niat itu harus dalam keadaan yakin, dengan keyakinan yang benar, tidak ada keraguan. Nah, apabila dia tidak bangun, bangunnya itu kapan? Setelah terbit fajar shadiq. Nah, setelah sholat subuh dia bangun, kemudian jelas baginya, oh sekarang tanggal 1 Ramadan. Nah, maka penulis mengatakan wajib baginya mengqadha puasanya. Dan ini pendapat kedua dari madhab Hambali. Pendapat kedua dari madhab Hambali. Nah, enggak sah puasanya, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Dia wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berniat dalam keadaan yakin. War riwayat tsaniyah, dan ternyata ada riwayat kedua. Nah, riwayat kedua ini dari Imam Ahmad rahimallahu taala. Nah, Imam Ahmad mengatakan anna shauma sahihun. Kalau puasanya seperti itu maka puasanya sah. Nah, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu amwatan wa ahya'an. Nah, kalau begitu kata Imam Ahmad rahimallahu taala, sah puasanya, sah. Nah, idza tabayyana annahu min Ramadan. Nah, jika terbukti bahwasannya besok adalah Ramadan, waqtaru dzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah
termasuk pendapatnya yang banyak dikutip oleh ulama-ulama Hanabilah. Nah, oleh ulama Hanabilah di zaman sekarang ini. Maka banyak kita dapatkan di dalam kitab Syekh Shalih Munajjid, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya para ulama Hanabilah di zaman sekarang ini banyak menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Fahadzal rajul, nah, jadi laki-laki ini taradduduhu mabniun ala taraddudi. Keraguan niatnya tadi dibangun di atas keraguan-raguan. Fi thubuti syahri. Nah, dalam menentukan bulan Ramadan. Nah, apakah sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, jadi dia ragu-ragu. La ala taraddudi fi niyah. Dan bukan keraguan pada niat. Nah, bukan keraguan pada niat. Nah, inilah sisi kenapa orang itu tidak sah puasanya. Nah, tidak sah puasanya itu karena dia ragu dalam menentukan Ramadan, bukan ragu dalam niat. Bukan ragu dalam niat. Nah, Allah Ta'ala alam, sepertinya ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, tapi tidak dijelaskan juga secara zahirnya di sini. Tapi Syekh lebih memilih pendapat ini. Nah, kenapa alasannya? Alasannya itu bukan karena niatnya ragu, bukan. Tapi karena dia ragu menentukan kapan bulan Ramadan itu masuk. Kapan bulan Ramadan itu masuk. Maka ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Qauluhu wa man nawa al-iftar. Ucapan sang penulis, apabila seseorang meniatkan untuk membatalkan puasanya, aftara, maka puasanya batal. Nah, jadi salah satu pembatal puasa dalam mazhab Hambali adalah dengan berniat membatalkan puasa. Dengan berniat membatalkan puasa. Makna aftara, maksud dari aftara adalah dari ucapan penulis, in hallat niyyatuhu wa fasada yaumuhu. Niatnya itu menjadi batal dan puasanya yang dilakukan pada hari itu juga rusak atau batal. Kama law nawa qata'as shalah fa innaha tanqati'u. Ini seperti kasus apabila seseorang meniatkan untuk membatalkan salatnya, maka salatnya menjadi batal. Nah, maka kalau ada orang yang berniat di siang hari Ramadan membatalkan niat puasanya, walaupun setelah itu dia tidak makan dan tidak minum, maka puasanya batal. Tentunya niat yang dibangun di atas keyakinan, bukan niat yang dibangun di atas keraguan-raguan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, Anda ulangi, bahwasanya laki-laki ini kenapa puasanya tidak sah? Nah, karena niatnya dibangun di atas keraguan-raguan dalam menentukan bulan. Nah, jadi dia ragu menentukan bulan, bukan keraguan-raguan pada niat. Nah, bukan keraguan pada niat, maka puasanya dianggap. Bab, kita masuk kepada bab yang baru, ma yufsidus shaum wa yujibu al-kaffarah. Ma yufsidu as-shaum wa yujibu al-kaffarah. Alhamdulillah. Pembatal-pembatal puasa dan sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu wajib bayar kafarah. Al-mufsidu lis-shaum yusamma 'indal ulama al-mufattirat. Pembatal puasa itu disebut oleh para ulama, nah, diberikan mustalah oleh para ulama, yaitu al-mufattirat. Namanya adalah al-mufattirat. Jadi kalau kita mendapatkan kalimat al-mufattirat di dalam kitab-kitab fikih, maka artinya adalah pembatal puasa. Qaulul muallif, ucapan penulis Zadul Mustaqni rahimallahu, man akala, apabila seseorang makan. Al-aklu idkhalu syai'in ilal ma'idah. Makan itu secara istilah artinya memasukkan sesuatu ke dalam lambung. Antariqil fam, melalui jalan, yaitu jalan atau jalur dari mulut. Wa yashmalu ma yanfa'u, memasukkan ke dalam lambung ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya, baik sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berbahaya. Wa ma yadurru. Wa ma la yanfa',
ataupun sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di sini disebutkan apa contohnya sesuatu yang enggak bermanfaat? Ternyata ada makanan yang tidak bermanfaat. Nah, ataupun sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, dan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini disebutkan dulu sesuatu yang bermanfaat. Fama yanfa'u, dan sesuatu yang bermanfaat adalah kal khubzi, seperti roti. Nah, tentunya roti bermanfaat. Roti bisa menghilangkan rasa lapar. Walahmi, dan daging. Wa ma la yanfa', dan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kal hashishah. Nah, hashishah ini wallahu alam seperti ganja. Maka ini tentunya tidak bermanfaat. Wal khamri, dan khamar tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa ma la yadurru, dan sesuatu yang tidak membahayakan dan juga tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Ka ayyabtali'a kharzata sabbahatin au khirzata sabbahatin au nahwiha. Seperti seseorang menelan manik tasbih. Manik tasbih itu ya biji-biji tasbih, itu tempat untuk tasbih. Nah, itu ditelan. Nah, tapi wallahu alam kalau ana lihat kalau kita menelan ini tentunya berbahaya. Tapi di sini disebutkan sesuatu yang tidak bahaya dan juga tidak ada manfaatnya. Seperti seseorang menelan manik tasbih. Nah, atau yang sejenisnya. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan innama la yughadhi la fitra bi akli. Sesuatu yang tidak memberikan gizi, tidak membuat kenyang, la fitra bi akli, maka tidak membatalkan puasa apabila memakannya. Kabtila'il khirzah, seperti menelan manik-manik tadi. Nah, jadi wallahu alam mungkin ada orang yang kurang kerjaan, kemudian dia menelan manik-manik tasbih. Nah, ini pendapat sebagian ulama tidak membatalkan puasanya. Nah, jadi kalau yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, nah, tidak memberikan gizi, maka dia tidak membatalkan puasanya. Walaupun lewat mulut. Nah, walaupun lewat mulut sampai ke lambung. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Wasahih, dan ini tarjih dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Annahu am, jadi ini berlaku untuk umum. Wa annahu muftirun, dan itu termasuk pembatal puasa. Nah, jadi apapun yang masuk lewat mulut, nah, maka di sini sudah termasuk pembatal puasa. Nah, li'itlaqi ayat. Kenapa? Karena ayat yang menyebutkan tentang pembatal puasa itu secara mutlak. Allah mengatakan kulu washrabu. Makan di sini. Nah, makan dan minum, dan makan di sini Allah sebutkan makan apa saja dan minum apa saja selama melalui jalur mulut. Masih diistilahkan makan, kemudian masih diistilahkan minum, tentunya lewat mulut. Qauluhu aw syariba aw ista'atta. Nah, di sini disebutkan ucapan sang penulis atau minum atau ista'atta. Nah, apa itu ista'atta? Ai tanawulus su'uta. Artinya adalah memasukkan obat, wa huwa ma yasilu ilal jauf, yang sampai kepada perut, antorikil anfi, tetapi memasukkannya itu melalui jalur hidung. Fa innahu muftir, dan ini juga membatalkan puasa. Di hadis, berdasarkan hadis, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian tatkala beristinsyaq. Nah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau ada seseorang yang memasukkan air ke hidungnya dengan sengaja dan akhirnya masuk ke dalam perutnya, maka tentunya ini membatalkan puasa. Nah, jadi baik memasukkan dari jalur hidung atau dari mulut, maka semuanya membatalkan puasa. Semuanya membatalkan puasa. Nah, qauluhu aw ihtaqana. Nah, jadi yang barusan masalah memasukkan dari hidung, maka hal ini bisa menyebabkan seseorang itu batal puasanya. Kemudian ucapan sang penulis, aw ihtaqana. Nah, atau ihtiqan. Apa itu al-ihtiqan?
Nah, ihtiqan artinya idkhalul adawiyah, yaitu memasukkan obat-obatan antorikid dubur, melalui jalur dubur. Wa huwa ma'rufun, dan ini adalah sesuatu yang dikenal. Nah, wala yazalu yu'mal, dan pengobatan itu sampai sekarang masih dilakukan. Nah, jadi ada memasukkan obat dari dubur. Nah, kalau ada orang yang susah buang air besar, maka obatnya itu akan dimasukkan lewat dubur. Nah, fa idza ihtaqana, kalau ada orang yang melakukan ihtiqan, fa innahu yuftir bidzalik, maka hal itu membatalkan puasanya. Hadzal masyhuru minal madhhabi, dan ini adalah pendapat yang dikenal dari madhab Hambali. Nah, jadi pendapat Hambali, nah di sini bahwasannya memasukkan obat dari dubur, dari jalur dubur, maka ini membatalkan puasa. Dan nah ini pendapat yang sangat masyhur, yang sangat dikenal oleh madhab Hambali. Dan demikian juga pendapat mayoritas ulama. Nah di sini waqala Syekhul Islam, dan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la fitra fil hukna. Memasukkan obat ke dalam dubur tidak membatalkan puasa. Memasukkan obat ke dalam dubur tidak membatalkan puasa. Li'annahu la yutlaqu alaihi ismul akli. Karena hukna, memasukkan obat ke dalam dubur itu tidak termasuk dalam nama makan. Nah, enggak termasuk makan. Nah, enggak ada orang makan lewat dubur, itu enggak ada. Nah, tidak juga termasuk nama minum. Enggak ada minum lewat dubur. La lughatan wala urfan, baik secara bahasa hukna itu tidak termasuk makan dan minum, atau secara adat kebiasaan masyarakat hukna itu juga tidak termasuk makan atau minum. Jadi kalau kita tanya sama masyarakat kita, Pak, nah, kalau memasukkan obat dari dubur seseorang, apakah itu dianggap makan dan minum? Maka itu jelas tidak termasuk makan dan minum. Walaisa hunaka dalilun, dan hal itu juga tidak ada dalilnya dari kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, bahwasannya hukna tadi itu termasuk pembatal puasa. Nah, tidak termasuk. Anna manatul hukmi, bahwa alasan hukumnya itu kenapa membatalkan puasa. Nah, manatul hukmi ini adalah illah, nah, alasannya, sebabnya. Nah, bahwasannya alasan hukumnya itu kenapa bisa membatalkan puasa, wusuli syai' ilal jawuf, yaitu sampainya sesuatu pada perut. Nah, sampainya sesuatu pada perut. Nah, warrajih qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang benar adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Yang benar adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah, ini tarjih dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Jadi inilah sebab pembatal puasa, bukan sesuatu yang sampai ke perut, tapi ilahnya batalnya puasa itu adalah makan dan minum. Makan dan minum. Nah, jadi kita tidak mendapatkan dari Al-Quran dan Sunnah bahwasannya hukna itu bisa membatalkan puasa. Maka ilahnya adalah sampainya sesuatu pada perut, Maka ini yang ditarjih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, batalnya puasa itu apa ilahnya? Yaitu makan dan minum, bukan dari sesuatu yang dimasukkan ke dalam dubur. Tsumma ladaina qa'idatun muhimmatun. Kemudian kita memiliki kaidah yang penting bagi penuntut ilmu. Nah, kita sebagai penuntut ilmu, atau juga belum bisa dianggap sebagai talibil ilmi, tuwailib mungkin. Nah, ada satu kaidah. Apa itu? Wa hiya annana idza syakkakna fi syai', apabila kita ragu-ragu pada sesuatu, muftirun huwa amla. Nah, apakah sesuatu itu merupakan pembatal puasa? Nah, yang bisa merupakan membatal puasa atau bukan? Nah, kita bingung ini batal puasa atau enggak kalau kita lakukan. Fal aslu adamul fitri, maka hukum asalnya sesuatu itu bukan pembatal puasa. Fala najru ala ayyubsida ibadatan. Nah,
Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk membatalkan puasa kita. Nah, jadi kalau kita ragu, kita tidak boleh membatalkan puasa kita. Nggak boleh sembarangan dalam membatalkan puasa. Nah, illa bidalilin wadihin, kecuali jika kita memiliki dalil yang jelas, yakunu lana hujjatun 'indallah, yang bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau kita ragu batal atau enggak ini, maka hukum asalnya tidak batal kecuali ada dalil yang menjelaskan secara jelas bahwasanya hal itu membatalkan puasa. Sehingga dalil tersebut bisa menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana rasa cukup sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Bismillah ta'ala akan kita lanjutkan besok ba'da subuh insyaallah ta'ala, yaitu kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana hukumnya seseorang memakai celak. Apakah membatalkan puasa atau tidak. Wallahu alam, ini yang bisa ana sampaikan, ini yang bisa kita kaji pada kali ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.